Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Kelas 1 bisa acungan tangan? Mana? Oh ya, banyak anak-anak kelas 1 ya yang baru. Jadi gini ya teman-teman, pembahasan tahun lalu bulan lalu ya, 3 bulanan atau 4 bulanan yang lalu, kita nggak bahas tentang dosa besar. Tapi mindset kita harus benar nih tentang dosa. Jangan pernah kepikiran, etama dosa kecil. Karena ketika sesuatu itu kecil, dosa kecil, kita lakuin dan kita nganggap kalem, weda dosa kecil, itu otomatis berubah jadi dosa besar. Nah, definisi dosa besar tuh udah kita bahas waktu pertemuan pertama, yaitu segala dosa yang diancam oleh Nabi SAW dengan ancaman jahanam, siksa kubur, hukuman had. Ada yang tahu hukuman had? Yang tahu acungan tangan, kalau benar boleh pulang duluan. Hukuman had tuh kayak potong tangan, rajam, pecut 100 kali gitu ya. Terus ada ancaman hari kiamat, ada ancaman laknat, ada ancaman dimurkai oleh Allah, ada ancaman Nabi SAW lepas tanggung jawab dari orang yang melakukan dosa A, B, C misalnya. Nah, udah kita bahas. Jadi buat teman-teman yang keskip terutama kelas 1 bisa minta catatannya ke AA Haikal. Ya, AA, Akang atau Mas, Mbah? Akang ya. Oke, Mbah Haikal. Nah, ke Kang Haikal ya, kelas 12. Nanti ada catatannya tentang 8 atau 9 ciri-ciri dosa besar. Sekarang kita langsung masuk materi biar nggak habis waktu karena kita cuma sampai jam 5. Langsung aja ke dosa-dosa besar yang akan kita bahas. Dan ngomong-ngomong ya, kalau kita ngelihat antara dosa besar dengan dosa kecil, itu yang lebih banyak dosa besar loh. Dosa kecil tuh sedikit banget lah. Karena dosa kecil tuh adalah dosa-dosa yang gak diancam oleh ancaman tadi. Ngelihat cewek cowok yang bukan mahram dengan syahwat, itu dosa kecil ya. Terus habis itu, tapi nanti ada tingkatannya. Kalau misalnya nih Kang Haikal lagi di kamar, gak lagi ngelakuin hal-hal yang privasi kok, lagi di kamar misalnya lagi belajar gitu ya, lagi belajar. Terus si Alut ngeliatin Haikal dari lubang pintu, jadi pintunya ada bolong sedikit gitunya. Alutnya noong, ngerti noong nggak? Noong teh apa? Ngintipnya. Si Alutnya ngintipin, padahal Haikal nggak lagi ngapa-ngapain yang buruk, Haikal lagi ngerjain tugas gitu. Si Alut ngintip kayak gini. Itu dosa besar. Kenapa? Karena kata Nabi SAW tuh kalau misalnya ya, ada orang yang lagi noong gitu, seseorang ngintip gitu, terus si orang yang ditoongnya teh nyolok, dicolok matanya teh, si yang penoongnya, noong ngeres gitu ya, si penoongnya teh dicolok matanya sampai lepas, teh nggak ada hukuman bagi sang pencoloknya. Saya ulang ya, misalnya nih, saya aja deh yang jadi pelaku kejahatannya ya. Alvin lagi di kamar, lagi ngelakuin tugas lah, bukan lagi buka baju mau ganti baju, enggak, lagi ngelakuin tugasnya. Saya dari luar noong kayak gini, terus si Alvin colok mata saya sampai lepas, itu si Alvin nggak salah. Kenapa? Karena Rizal nih udah melakukan hal yang dilanggar oleh aturan Allah, sehingga kita tuh nggak boleh ngintip kayak gitu teh. Beda kasusnya kalau emang ada di sebuah daerah di mana rumah-rumahnya sengaja dibuka pintunya, jendelanya dibuka ya. Nah terus kita ngelihat penasaran dari luar, ya itu mah nggak ada masalah karena emang terbuka. Tapi kalau tempatnya tertutup lalu ada lubang kecil kita ngintip, nah itu jadinya masuknya dosa besar. Ya, jadi kalau stalking gimana? Nggak apa-apa. Ya, ada stalking mah emang yang punya medsosnya emang sengaja nge-public, sehingga kalau kita ngeliatin ya nggak ada masalah itu, ya nggak dosa. Tapi kita ngelihatnya pakai fake account, ya nggak masalah. Dia yang nge-ACC pertemanan dengan kita, walaupun dia tahu ini fake account, ya salah dia yang kenapa nge-ACC kita. Nah intinya ngintip, hati-hati ya. Oke, jadi kita akan masuk ke dosa besar. Ini bukan urutan ya. Jadi walaupun yang paling pertama kita bahas adalah dosa menyembah selain Allah, itu dosa terbesar, udah nggak ada debat di rumah. Tapi nanti yang kedua, ketiga bukan berarti urutannya teh paling besar ini, kedua ini, ketiga ini, enggak.
Yang pertama ini yang paling besar, tapi kedua sampai ke 70-nya kita random. Dosa besar pertama yang paling besar adalah menyembah selain Allah dengan berbagai macam tipenya. Menyembah selain Allah tuh banyak tipenya. Dan kita wajib membenci apapun yang disembah selain Allah. Sering ulang-ulang ya. Dalam agama kita, coba kalau syahadatnya gimana bacanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, sampai situ dulu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang boleh, yang berhak disembah selain Allah. Kalau kalian melihat agama lain, contoh aja misalnya ya, agama Kristen ke Hindu. Orang-orang Kristen, ketika melihat orang-orang Hindu nyembah Tuhannya atau orang Buddha nyembah Tuhannya, orang-orang Kristen ngerasa it's okay. Gak apa-apa kok, kami hormati kalian. Kok kalian ibadahnya begitu indah, misalnya kayak gitu ngelihat. Wah, saya sangat menghormati agama kalian begitu indah, mengajarkan budi pekerti yang baik. Saya senang dengan tradisi-tradisi kalian. Makanya kalian akan ngelihat orang-orang Kristen misalnya, gak ada masalah bagi mereka untuk menggunakan atribut agama lain. Untuk ikut-ikutan ritual agama lain tuh gak ada masalah di agama mereka. Bahkan kalau kalian nonton film-film drama, film-film bioskop lah, saya nggak nyaranin kalian nonton bioskop ya, karena banyak kemungkaran. Tapi banyak nggak orang-orang non-Muslim yang acting jadi orang Islam? Banyak, ya. Ngaku jawab saya Muslim, bahkan ngaji gitu. Karena di agama mereka mungkin itu nggak dilarang. Di agama mereka, ya, sebagai misalnya orang Kristen mungkin nggak ada larangan untuk pura-pura jadi agama lain gitu ya. Acting. Tapi beda di agama Islam. Setiap agama punya prinsip dan aturan. Di agama kita, agama Islam, tidak boleh mengucapkan atau mempraktekkan kekafiran kecuali satu, kalau diancam mau dibunuh. Dua, kalau diancam mau dilumpuhkan anggota tubuh kita secara permanen. Jadi udah ada pisau, nggak akan si orangnya bilang, kalau kamu nggak mau ngelakuin ini, saya akan colok mata kamu sampai lepas. Nah, kalau kamu nggak mau sujud kepada patung, saya akan colok mata kamu sampai lepas. Nah, itu boleh sujud ke patung pura-pura. Hati kitanya mah tetap benci, tapi karena itu darurat boleh. Tapi kalau misalnya ancamannya cuman dibulinya dalam artian cuman ditempeleng doang, bukan cuman ya, tempeleng juga sakit. Tapi rata-rata kalau ditempeleng mati nggak? Enggak, kecuali kalau sama One Punch Man gitu ya, itu bisa langsung mati. Nah, kalau cuma ditempeleng, didorong, itu dominannya nggak akan mati. Maka kalau ancamannya kamu sujud ke patung, kalau enggak gue tonjok, di situ belum darurat. Darurat tuh kalau diancamnya bunuh atau dilumpuhkan salah satu anggota tubuh kita, ya. Apalagi yang membuat kita jadi boleh ngucapin kekafiran, kalau kita ngucapinya dalam rangka edukasi. Contoh, misal AA ngomong kayak gini, ana rabbukumul a'la. Apa artinya? Aku adalah Tuhanmu yang tinggi. AA ngomong itu maksudnya lagi menukil ucapan Fir'aun yang ada di surah An-Nazi'at. Bukan AA yang ngomong, bukan. Ngerti nggak? Ngerti? Misalnya gini, AA ngomong, aku adalah penguasa langit dan bumi. Loh, aku ngomong gitu, ama lagi ngomong firman Allah. Ya, Allah ngomong, Allah pencipta langit dan bumi, makasih. Okay. Atau lagi ngomong ucapannya Firaun. Firaun bilang, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi bukan yang ngomong, tapi lagi menukil ucapan si Firaun itu. Nggak ada masalah, ya. Tapi kalau misalnya ngucapnya di luar yang tiga itu, maka ini tidak diberi uzur. Candaan misalnya, kalian disuruh Jumatan di masjid ini mandua, males Jumatan di sini, kalian pingin pulang ke rumah, pingin Jumatan di luar aja, di masjid luar. Terus kalian bilang ke satpam main-main, Pak saya mah non muslim, itu murtad dari Islam. Sepakat ulama. Walaupun cuma candaan, saya mah non muslim gitu. Itu langsung kafir, keluar dari Islam. Sekarang kalau ada orang Kristen yang mereka acting ngomong saya mah muslim, mungkin dalam agama mereka nggak keluar dari agama Kristen, nggak, tapi beda dengan agama kita.
Agama kita masalah akidah nggak main-main. Sehingga hati-hati. Ustadz kalau lagi drama gimana? Nah kalau lagi drama, saya saranin jangan si orangnya langsung ngomong, tapi gini, pakai narator gimana ya? Kan drama teh kadang ada orang yang langsung ngomong, ada juga aktornya gerak, terus yang ngomongnya teh dari belakang gitu. Apa sih namanya? Suara apa? Hah? Jadi gini, misalnya kita acting jadi Firaun. Nanti ada dubbersnya, Firaun berkata. Nah kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi bukan dianya yang langsung ngomong. Kenapa? Ada yang hafal surah Ali Imran di sini? Apa? Surah Ali Imran? Belum? Allah nih, dengar ya baik-baik. Kalau kalian sengaja baca surat Ali Imran dengan cara kayak gini, wakofnya, ulama sepakat kita bisa keluar dari Islam. Apa? Nih, surah Ali Imran ayat 180 berapa ya? Bismillah, sebentar. Gini bunyinya. Kok tiba-tiba ngeblank gini ya? Sebentar. Ya Allah, tiba-tiba. Surah Ali Imran di mana Allah berfirman, itu orang ucapan Yahudi. Wa qalatil yahudu uzair, bukan. Ya Allah, sebentar ya, saya cek dulu. Tiba-tiba ngeblank gini. Surat Ali Imran, surat ketiga, ini halaman akhir kok, jadi gampang nyarinya. Nah ini dia. Lihat baik-baik ya, ayat 181. Laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu. Ini mah lagi nyontohin ya. Jadi kalau ngucapin kekafiran karena mencontohkan agar nggak ditiru, boleh nggak? Boleh. Ya. Allah berfirman, laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqir. Di sini nggak boleh berhenti dari innallah. Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Dengar artinya ya, kalau tadi berhentinya kayak gitu. Sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu fakir, Allah itu miskin. Tarik nafas. Allah itu miskin dan kami kaya. Nah, nggak boleh berhenti di situ. Ulama sepakat. Jadi gimana kalau habis nafas? Gini cara bacanya. Laqad sami'allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqir. Alladzina qalu, harus ada alladzina qalunya. Ngerti nggak kenapa? Karena kalau misalnya kita ngulangnya dari innallaha faqir, artinya sesungguhnya Allah miskin. Tapi kalau kita ngomongnya dari alladzina qalu, berarti kita bilang yaitu mereka yang berkata Allah miskin. Ngerti nggak kalian ya? Makanya kalau lagi ngomong kalimat kekafiran, jangan sampai langsung aku adalah Tuhan kalian, tapi mending pakai narasi gitu ya. Misalnya kita bikin animasi, pas si Fir'aunnya lagi ngomong, kita bilang, kemudian Fir'aun berkata, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nah kayak gitu bahasanya. Jangan langsung ngomong sesungguhnya Allah miskin, misalnya sesungguhnya aku Tuhan. Takut masuk ke larangan mengucapkan kalimat kekafiran. Karena kalimat kekafiran hanya dimaafkan dalam 3 hal tadi. 1 apa? Lupa. 2 poho. 3 forget. Oke. 1 apa? Kalau dipaksa mau dibunuh. 2 dipaksa, diancam mau dilumpuhkan salah satu anggota tubuh kita. 3 kalau dalam rangka mengedukasi, ngasih tahu ini teh bahasa kekafiran, jangan. Nah gitu. Sok, hati-hati aja kan ya. Nanti kalau drama-drama harus mikir gimana supaya kita tidak melakukan kekafiran. Jadi misalnya kita lagi acting, tetap jangan sampai kita yang langsung mengatakan nauzubillah, apalagi kalau acting jadi Abu Jahal misalnya. Terus di dalam aktingnya kita langsung ngomong sesungguhnya Muhammad orang gila. Itu kita terancam kafir, itu bahaya. Agama kita gak main-main dalam perkara kekafiran dan kesyirikan. So, akan sangat aneh buat orang-orang yang udah ngaji, terus nonton film-film yang di dalamnya ada dewa-dewanya. Terus habis itu kita dengan PD-nya ngeposting di medsos, gue baru nonton nih film ini Odyssey kayak atau apa kayak. Hati-hati bro, karena kita sebagai muslim
Kalau ngelihat kekafiran di depan mata, itu wajib mengingkari. Dan mengingkari itu bukan cuma dalam hati doang, gue benci, gue benci, gue benci. Tapi harus di lisan juga, dan secara prakteknya juga kita harus menjauhinya. Gini deh, di sini ada yang gak suka duren. Nah, teteh gak suka duren ya. Ketika ada duren di depan teteh, bukti kebencian teteh kepada duren adalah apa? Iya, baunya. Berarti kalau ada durian di depan, apa yang harus teteh lakuin? Hindari, menjauhkan ya. Kalau ngebuang mungkin gak berani karena punya orang. Tapi konsekuensi karena benci sama durian yang ngejauh ya gak? Masuk akal? Maka ketika kita ngelihat ada film yang di dalamnya ada kekafirannya, nyembah berhala, nyembah patung, kita nggak cukup nonton, aku nggak suka, aku benci. Jauhi. Kecuali kalau kita nonton dalam rangka ingin mengetahui kekufuran-kekufuran tersebut, kemudian kita bikin responnya. Saya tahu di kemarin-kemarin sempat viral banyak film-film yang view-nya tuh sampai 4 juta, 5 juta di bioskop, dan di dalamnya ada statement kekafiran yang parah abis. Dan orang-orang nonton biasa aja. Orang kayak saya malah wajib nonton. Saya nonton, saya analisa mana ucapan-ucapan kekafirannya, lalu kemudian saya bikin counternya di medsos saya. Ini hati-hati nih, statement kayak begini nih, statement murtad yang kayak gini. Walaupun diucap, coba bayangin ya, seorang aktor yang katanya soleh, tapi dia berani ngomong kayak gini. Ceritanya pacarnya Hindu. Dia ngomong ke pacarnya yang Hindu, sayang, kamu berdoa kepada Tuhanmu, aku berdoa kepada Allah, nanti Tuhanku dan Tuhanmu bekerja sama untuk mengabulkan doa kita. Itu mah gila, itu statement kekafiran loh. Komangnya dulu tayang film-film. Itu kan gila, statement kayak gitu, itu serem. Kita nonton, terus kita oke-oke aja sama statement itu, Allahu Akbar. Siapapun yang ngelihat ucapan kekafiran lalu kita ngerasa oke-oke aja, itu berarti kita udah luntur imannya. Karena iman tuh bukan gini ya, kalau agama lain iman tuh adanya di mana? Di hati. Kalau agama kita enggak, iman tuh bukan di hati doang. Iman tuh diyakini di hati, diucapkan di lisan, dan direalisasikan anggota badan. Sehingga nggak mungkin ada seorang yang ngakunya Islam tapi ngelakuin ritual melukat. Ya, ada orang ngakunya Islam tapi dia ngasih sesajen ke patung dengan alasan tenang. Saya ngasih sesajen ke patung nggak akan mempengaruhi iman saya. Ya kalau imannya versi agama lain, soalnya agama lain mah imannya cuma di hati, tapi orang Islam enggak. Orang Islam tuh imannya di hati tapi terrealisasi dengan anggota badan. Sehingga kalau dia ngakunya Islam, ngakunya beriman, tapi dia ngelakuin sesajen ke berhala, walaupun dia bilang Tuhan saya hanya Allah, saya tidak melakukan kesyirikan, saya cuma ngelakuin tradisi ini, tetap di mata Allah dia telah murtad. Saya udah sampein dalilnya belum? Kalau nggak salah udah pertemuan pertama, ada 2 orang muslim, atsar ini sahih dari Salman Al-Farisi. 2 orang muslim lagi jalan mau nyebrang ke sebuah kampung, ke sebuah tempat, tapi untuk nyampe ke tempat tersebut harus nyebrangi sebuah kampung. Di kampungnya ada berhala. Lalu 2 orang muslim ini disuruh untuk ngasih sesajen. Kamu harus ngasih kepada berhala kami sesajen. Yang satu bilang, saya nggak mau ngasih persembahan kecuali hanya kepada Allah. Langsung dibunuh, celep. Yang satu lagi, dia nggak mau banyak mikir. Di situ ancamannya sebenarnya nggak dibunuh ya. Dia kalaupun dia nggak masuk, dia masih bisa take another road. Dia masih bisa jalan ke tempat lain. Jadi belum bisa dibilang terancam nyawa, belum. Kalau yang pertama karena dia ngeluarin statement saya nggak mau melakukan persembahan kecuali kepada Allah, si penjaga patungnya marah, dibunuh. Kalau yang kedua, dia belum ngucapin apa-apa. Kalau nggak mau ngasih sesajen ya tinggal pergi aja ngambil rute lain. Tapi dia nggak mau capek. Dia akhirnya ambil lalat, ambil tepok, terus dikasihin ke berhalanya. Itu dia ngasih lalat karena emang niat mempersembahkan ke lalat, atau cuman basa-basi aja, cuman apa, formalitas? Cuman formalitas. Oh dia muslim, dia ngasih sesajen ke berhala, cuman formalitas aja. Udah lah, nggak mau ribet dah. Ngasih, apa kata Salman Al-Farisi?
dia masuk neraka selamanya. Dia murtad pada momen itu. Jadi pas dia ngasih sesajen, dia jalan mati juga. Yang pertama mati syahid, yang kedua mati setelah melakukan syirik akbar, dan dia masuk neraka selamanya. Makanya nggak main-main dalam agama kita. Melakukan kesyirikan akbar itu serem banget. Jangan pernah kepikiran. Kecuali kalau kalian terancam, ulang lagi, 3 apa? 1, dibunuh. 2, dicacatkan permanen. 3, ketika edukasi, ngasih tahu ini tuh nggak boleh, ini kafir. Terus misalnya AA sengaja mempelajari ilmu sihir, magician, lalu AA ngeliatin ke kalian nih, gini cara mempraktekkan sihir tuh gini 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 dan gini. Jadi AA ceritain semuanya bagaimana untuk melakukan sihir tuh harus nulis Quran pakai darah haid, harus nulis Quran pakai tai, maaf ya. Itu kalau mau sihir yang asli gitu. Kalau sihir-sihir yang banyak di film, bukan di film, yang orang-orang suka sulap, itu mah trik aja. Tapi kalau mau sihir yang asli, yang sampai bisa kayak nyerang orang dari jarak jauh, itu emang harus melakukan kekafiran, persembahan ke setan, nanti setan akan ngasih power untuk itu. Dan sihir kayak gitu ada, cuman sangat sedikit. Dan rata-rata para penyihir yang asli, mereka tuh nggak mau terkenal. Mereka nggak mau terkenal, karena apa? Mereka tuh hidup di dunianya emang udah inginnya ngancurin aja, ngancurin orang. Mereka bahkan nggak mikirin masalah duit. Kan suka ada yang mikir, kalau dukun bisa bikin kaya, kenapa dianya sendiri miskin? Kan banyak yang gitu ya. Itu rata-rata dukun-dukun yang emang minta bayaran duit biar bisa bikin orang kaya, itu dukun-dukun palsu. Karena dukun yang asli atau penyihir yang asli, mereka udah nggak butuh duit. Mereka misalnya emang miskin, ya nggak ada masalah. Ada yang datang ke mereka, mereka minta bantuan, tapi mereka bantuan itu bener-bener just for fun. Karena udah saking senengnya kerja sama dengan setan, ada kenikmatan tersendiri ngebunuh orang, itu yang dilakuin. Dan ini ada Ustadz Rizal, bukan saya ya, bukan ini Ustadz Nur Rizal dari daerah Jawa Timur kalau nggak salah. Salah satu klien beliau, ini luar biasa, ini kisah real. Oh ya, dosa besar kedua kita tulis ya, sihir. Sihir. Ya. Sihir yang real ya, bukan sihir yang merupakan sulap, bukan. Sihir yang real yaitu yang menggunakan kekuatan setan. Ya. Kalau sihir-sihir yang enggak dengan menggunakan kekuatan setan itu tidak kafir. Ya. Contohnya sulap. Bahkan sulap mah boleh-boleh aja kalau sekadar untuk ngehibur tanpa ada unsur yang melanggar Islam gitu ya. Itu nggak ada masalah, cuman trik. Tapi kalau sihir yang menggunakan kekuatan setan, ini kufur akbar. Ini murtad dari Islam. Kalau ngakunya Islam, tapi dia ngelakuin sihir, maka dia keluar dari Islam. Ada salah satu dari klien Ustadz Rizal, cewek bercadar, hidup sama ibu bapaknya di sebuah kampung. Terkenal cewek bercadar ini baik, keluarga baik. Tetangganya ada yang iri. Karena mungkin kalah popularitas lah, ini keluarga meni baik, populer di desanya, sedangkan tetangganya yang juga punya uang, punya duit, tapi nggak sepopuler si yang bercadarnya. Akhirnya si tetangga yang jahat itu nyewa penyihir asli. Penyihir ini datang ke rumah si akhwat bercadar tersebut, kemudian dia ngeluarin jurusnya, biasa serangan dari jarak jauh. Pas dia lagi ngeluarin jurusnya, tiba-tiba dia mental, mental ke belakang. Dia ngeluarin jurus lagi, mental lagi beberapa kali. Akhirnya dia pakai final attack-nya. Dia pakai jurus memecahkan kepala dari jarak jauh. Dan itu dia udah sukses berapa kali tuh. Nah, dia akhirnya pingin mecahin si cewek bercadar tersebut dari jarak jauh. Pas dia ngelakuin jurusnya, mental makin jauh lagi. Kemudian si cewek bercadar keluar, ngelihat ada orang yang ngagulitik gitu, langsung, "Pak, ini ada orang yang kecelakaan." Langsung penyihirnya dibawa ke rumah, dikasih teh, dikasih kopi, pokoknya dijamu lah gitu ya. Si tukang sihir ini beneran dia shock. Saya nggak pernah gagal dengan sihir ini, tapi sekarang kenapa saya gagal? Akhirnya setelah dijamu, penyihir ini pulang, ya, dia nggak jadi melakukan tugas dari kliennya.
Setelah beberapa minggu dia datang lagi ke rumah cewek bercadar. Maaf, pekan lalu saya datang ke sini untuk membunuh kalian. Kaget, kaget. Untuk bunuh. Saya penyihir, saya udah disewa sama tetangga kalian untuk ngebunuh, cuman saya jujur aneh. Beberapa kali saya ngeluarin jurus saya tapi nggak mempan terus. Apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa nggak kena sama sihir saya? Akhirnya si cewek bercadar itu bilang, saya ngejaga sholat saya yang 5 waktu dan saya zikir pagi dan petang. Saya berusaha untuk khusyuk dalam berzikir. Mungkin itu salah satu sebabnya saya bisa terlindungi dari sihir Anda. Itu penyihirnya taubat, dan setelah taubat nikahi cewek bercadar tersebut. Coba bayangin, ini bener kisah yang luar biasa. Ini real, ini bukan fake, bukan cerita ngasal. Kenapa pesulap merah nggak percaya sama adanya penyantet? Bukan nggak percaya, bukan, tapi mayoritas penyantet Indonesia tuh emang bohongan, emang bohong. Kalau mau santet harus beli sapi seharga 22 juta. Oh, kemahalan. Ya udah diskon 17 juta. Itu bohong penyantet begituan. Tapi kalau penyihir dan pesantren yang real itu udah ada dari zaman Babilonia. Allah turunkan 2 malaikat, Harut dan Marut. Yang Harut dan Marut ini bertugas untuk ngajarin sihir. Lah, malaikat kan baik. Kok ngajarin sihir? Malaikat ini baik, tapi Allah ngasih ujian ke manusia dengan adanya ilmu sihir. Dan malaikat Harut dan Marut ini berkata di surah Al-Baqarah ayat 102, Innama nahnu fitnatum fala takfur. Surah Al-Baqarah ayat 102, malaikat Harut dan Marut ini ngomong kepada warga Babilonia, "Hei warga Babilonia, kami ini ujian dari Allah. Kalau kalian belajar sihir dari kami berdua, kalian akan murtad. Kalian akan kafir. Jadi jangan belajar sihir dari kami." Tapi mereka ngelihat kerennya kekuatan sihir, akhirnya tetap maju. Yang salah mereka, malaikat mah gak salah. Allah ciptain alam semesta ini dengan adanya ujian. Allah ciptakan babi, tapi Allah larang untuk makan babi. Allah ciptakan berbagai macam hal, tapi ada yang Allah haramkan. Ini ujian dari Allah, dan Allah maha bijaksana. Kalau nanya kenapa Allah ngatur gini dan gitu, ya terserah Allah. Dah Allah mah Tuhan kitanya. Mau Allah ngatur apapun bebas. Emang ente punya problem ke Allah? Mau demo juga nanti ente kalah lawan Allah mah. Kalau Allah udah punya aturan, tinggal patuh. Toh kalau kita nggak belajar sihir emang rugi? Enggak kan, nggak rugi. Dan masih banyak atuh yang untuk for fun mah. Nggak harus main sihir ya. Bisa main PS5 kan fun gitu daripada belajar sihir. Nah, masyarakat Babilonia akhirnya maju terus. Dan akhirnya mereka belajar sihir dan ilmu sihir dikembangkan sampai sekarang. Tapi sekali lagi, orang yang punya ilmu sihir yang real itu sedikit banget. Sedikit. Dan mereka emang susah kalau emang udah kerja sama dengan setan. Kayak di zaman tabiin, itu ada orang dipotong badannya, masih hidup terus bisa nyatu lagi. Kalau di One Piece tuh ada Kapten Boogie, kalau kalian tahu ya. Itu udah dipotong nyatu lagi badannya. Akhirnya sama seorang tabiin ketika ditebas gitu langsung hidup lagi, nggak mati. Akhirnya dia ambil pedang sambil baca ayat kursi kalau nggak salah, ditebas baru mati real. Kakek saya juga termasuk penyihir. Alhamdulillahnya taubat sebelum matinya. Alhamdulillah. Ya, dan itu serem sih yang sampai kakek angkat, bukan kakek angkat, kakek terusan deh, kakek tiri ya. Jadi nenek saya cerai terus nikah lagi, itu namanya kakek terusan ya. Terusan nggak enak ini, kakek tiri ya. Tiri ya, bener ya. Kakek sambung, nah itu kakek terusan, kayak atasan bawahan dan terusan. Alhamdulillah tobat. Dan emang bener, kalau punya ilmu sihir kalau nggak tobat bahaya, di neraka selamanya karena kafir. Ketiga, ini yang terakhir ya teman-teman. Dosa terbesar ketiga. Kalau tadi yang syirik dengan segala macam tipenya, kalau kalian mau tipe-tipe syirik itu apa aja, kalian bisa catat ya. Abu Takeru, Daurah, Kitab Tauhid di YouTube ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman. Abu Takeru, Daurah, Kitab Tauhid itu ceramah saya 6,5 jam. Non-stop itu. 6,5 jam ceramah saya di hotel waktu 1 bulan lalu ya di Jakarta, 6,5 jam.
Itu kalian bisa dengerin full kalau mau tahu kesyirikan, kekafiran teh apa aja. Nah, di situ. Nanti kalian bisa dengerin, misalnya kalian yang hobi lari-lari sambil dengerin, kalau kalian punya treadmill atau di rumah sambil aktivitas sambil dengerin aja. Ya, tapi kan kalau belajar tapi nyambil kurang berkah. Daripada nggak belajar sama sekali, mending nyambil, nyuci piring sambil dengerin. Nanti pas sudah beres 6,5 jam, ulang lagi dari awal. Jadi lama-lama masuk gitu ilmunya walaupun nggak dicatat. Ya, itu untuk masalah tauhid kesyirikan, karena terlalu banyak kalau dibahas satu persatu, kita skip. Yang kedua tadi sihir. Untuk sihir, pembahasan tentang sihir kalau mau lebih detail ada di Abu Takeru, Black versus White Magic di YouTube juga ya. Black versus White Magic di YouTube. Cuman ada sedikit teralat aja untuk tenaga dalam, ya, tenaga dalam dengan berbagai macam tipenya. Ini perkara yang masih agak sulit untuk saya tetapkan. Tapi gini simpelnya, kalau kalian mungkin ada yang pernah dengar Hunter x Hunter, ada istilahnya Nen. Kalau di Naruto ada Chakra dan sebagainya. Ya, Nen ada berbagai macam tipe, ada manipulator, ada enhancer dan sebagainya ya. Kalau si Killua itu apa? Nah, jadi teman-teman, untuk Nen, Chakra dan sebagainya, saya mau persimpel ke pembahasannya gini. Kalau kalian mendapatkannya tanpa adanya latihan ritual sesat, maka itu adalah karunia dari Allah. Nikmati, gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau kalian mendapatkan power itu dengan cara ritual sesat, maka bisa dipastikan itu dari setan. Rata-rata orang yang punya power itu memang melakukan ritual, walaupun ritualnya nggak sampai nyembah setan, tapi ada ritual-ritual seperti, saya kasih contoh aja. Saya dulu ikut ilmu perguruan tenaga dalam, dan itu real loh. Saya ngerasain pas lagi latihan aura, itu pas misalnya ini disuruh ngebayangin ada aura di antara tangan kanan dan tangan kiri saya. Sambil konsentrasikan aura ke sini, itu beneran jadi kenyal di sini, anget. Ketika saya salah konsentrasi, itu si aura itu numpuk di kepala, pusingnya ampun, itu kayak mau pecah kepala saya. Saya bilang ke pelatih, ini saya nggak kuat, ini udah pusing banget. Tahu yang pelatih saya lakuin apa? Bukan dipijitin, enggak. Si pelatih saya cuman kayak gini doang, kayak gini. Beberapa detik, itu bener pusingnya langsung hilang. Ketika ada yang bilang, oh nggak ada tenaga dalam, nggak ada aura, itu mah semua bohong. Masalahnya saya ngerasain sendiri gitu loh. Orang yang nggak pernah ngerasain mungkin bisa ngeklaim itu semua hoax, ya nggak? Tapi buat yang ngerasain sendiri mah susah bilang itu hoax. Soalnya saya ngelatih sendiri, saya waktu dulu pas lagi CPD, camping pendidikan dasar, kalian mah nggak ada ya. Di angkatan saya dulu kalau setiap kelas 10 yang anak baru tuh ada camping 1-2 hari. Di situ semua ikut ekskul masing-masing untuk ngelatih di malam hari. Saya ekskul tenaga dalam. Habis itu saya coba ngelatih cakra di seluruh tubuh saya. Pas difoto pakai foto digital, itu cakranya benar-benar tinggi, lebih dari cakra QB gitu teman-teman. Ini real ya. Asli dah, orang-orang yang nggak pernah ikutan, mereka akan bilang apa ini hoax, sampah. Saya juga ngira kayak gitu, bener asli. Saya ngomong ketika belum ngerasain langsung tenaga dalam, itu mah cuman hoax, cuman fantasi, cuman film-film doang. Yakin saya dulu gitu. Tapi pas ngerasain sendiri, gening ayah. Ngelatih kamehameha gitu ya, ngelatih nente, ayah eta asli. Nah, cuman saya baru nyadar kekuatan itu. Saya punya guru namanya Ustadz Ahmad Suryana. Beliau juga punya tenaga dalam, tapi tenaga dalam yang beliau dapatkan bukan dengan ritual-ritual kesesatan. Dan beliau bahas, iya, bisa kita punya tenaga dalam gitu. Kemungkinannya dua, satu pemberian dari Allah dan itu karunia. Kedua, emang itu dari setan dan kita ngelakuin ritual yang sesat. Alhamdulillah teman-teman. Pas kelas 11 saya keluar dari ilmu tenaga dalam tersebut, dan ternyata di angkatan-angkatan setelah saya baru ketahuan mereka ngelakuin untuk naik level itu mereka harus ngelakuin sholat tanpa bacaan. Sholat tanpa bacaan itu sesat nggak? Ya sesat lah. Kita tahu sholat tuh udah ada caranya diajarin Nabi SAW, tapi mereka bilang kalau mau dapat kekuatan ini, sholat tanpa bacaan. Nah, baru ketahuan yang begituan. Akhirnya alhamdulillah saya keluar aja total. Tapi saya bilang, ada nggak ilmu tenaga dalam? Ada. Kalau kalian punya tenaga dalam tanpa dilatih dengan kesesatan gitu,
good job bro, punya kekuatan super tanpa harus ngelakuin keharaman. Tapi kalian nggak usah nyoba-nyoba, karena kekuatan tenaga dalam itu nggak menjamin kalian mulia. Makanya sahabat Nabi SAW ketika dibacok, ya mati. Ketika dilukai, ya sakit. Nabi SAW ketika dibacok giginya sampai retak. Jadi punya tenaga dalam gak selalu bermakna kalian mulia dan keren. Tapi kalau kalian punya tenaga dalam dan punya kekuatan super dan kalian gunakan di jalan Allah, bagus. Itu sihir. Yang ketiga, ini terakhir sebelum masuk tanya jawab ya, adalah ninggalin sholat. Tadi baru ada yang ngechat saya, pemabok, pezina, party, tapi dia masih sholat 5 waktu. Dia takut gara-gara dia masih sholat tapi masih zina, akhirnya dosanya makin besar. Jadi mending gak usah sholat sama sekali. Oi, kata saya, kebalik. Nih, saya kasih tahu ya. Meninggalkan sholat, ulama beda pendapat. Mazhab Syafi'i berpendapat ninggalin sholat tuh tidak kafir, tapi hukumannya adalah hukuman penggal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab di Indonesia mayoritasnya NU itu memegang mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau orang Islam ninggalin sholat, dia tidak kafir, tapi tetap hukumannya dipenggal kepalanya. Yang menggal pemerintah Islam, bukan kita. Ada teman ninggalin sholat, penggal, habis nanti sekolah kita nggak ada teman lagi. Kalau dalam mazhab Hambali beda. Sebagian mazhab Hambali berpendapat orang Islam yang ninggalin sholat sekali itu dia murtad. Nah, kalau zina itu dosanya 1000, ada orang zina 1000 kali, jadi totalnya dosanya berapa? 2000. Dosa zina itu 1000, dia ngelakuin dosa 1000 kali, berarti berapa dosanya? Ya 1000 kali 1000 bro, berapa? 1 juta. Kalian tuh gimana matematiknya? Ayo 1000 kali 1000 1 juta dosanya. Tapi kalau dosa kekafiran berapa? Dosa kekafiran berapa? Infinity. 1 juta dibandingin infinity nggak ada nilainya. Makanya kalau ada orang zina 1000 kali dengan orang yang ninggalin sholat sekali, dosanya lebih besar orang yang ninggalin sholat sekali. Maka saya saranin please, siapapun, ini udah habis waktunya, siapapun di antara kita yang banyak dosa, sholat tetap dijaga. Jangan sampai ninggalin sholat gara-gara kita pemaksiat. Oke, baik itu aja. Masih ada 3 menit buat sesi tanya jawab. Nanti yang mau nanya-nanya lagi bisa lewat medsos ya di Instagram. Follow dulu, oke? Sok buka ya, sok buka. Yang udah nge-unfollow, follow lagi kudu ya. So, Abu Takeru 0 di Instagram. Abu Takeru 0 di Instagram. Saya cuma 1 nge-follow-nya ya, punten. Kalau dari akun yang saya satu lagi mungkin saya nge-follow juga, nge-follow back ya. Tapi kalau akun yang utama silakan follow, cuman saya nggak follow back ya. Kalau mau nge-follow akun saya yang kedua, nanti saya follow back. Insyaallah bisa. Silakan yang punya pertanyaan boleh ditanyain ya. Ada? Iya silakan. Siapa lupa namanya tuh? Eko. Iya silakan. Masuk Pak Eko, silakan. Silakan. Iya. Meninggalkan sholat. Misal simpulan itu sholatnya tidak pernah tinggal. Nggak pernah ketinggalan sholat. Selalu ngejaga sholat ya. Ya terus? Tapi beliau itu masih sering melakukan maksiat. Iya masih sering. Tapi kan sholat itu mencegah maksiat. Ya. Tapi orang itu masih tetap melakukan maksiat. Nah itu menurut A'am bagaimana? Oke, langsung aja, nggak usah menurut A'am, menurut Nabi SAW. Dalam hadis Sahih riwayat Ibnu Hibban atau Al-Hakim, ada seorang sahabat Nabi SAW suka nyuri. Bukan nyuri ayam ya. Pokoknya suka nyuri sahabat ini, tapi beliau masih sholat. Apa sabda Nabi SAW? Ketika para sahabat lain mengeluhkan, ya Rasulullah dia sholatnya rajin tapi masih suka mencuri. Kata Nabi SAW, kelak sholatnya akan mencegah dia dari mencuri. Ini
kemungkinan besar hadis ini dikeluarkan oleh Nabi SAW sebelum adanya hukuman potong tangan ya. Karena kalau setelah ada hukuman potong tangan mah, kalau orang mencuri di atas 1/4 dinar dipotong tangannya. Kalau di bawah 1/4 dinar maka nggak dipotong tapi digebugin maksimal 39 kali tapi nggak boleh sampai mati. Ya, 39 kali namanya hukum ta'zir. Kalau potong tangan namanya hukum apa? Had. Kalau ta'zir itu maksimal 39 kali pecutan. Tapi kalau udah kriminalnya udah parah, kalau korupsi termasuk nyuri atau bukan? Bukan. Korupsi bukan mencuri, makanya orang yang koruptor nggak boleh dipotong tangannya. Terus digimanain? Koruptor tuh dihukumnya ta'zir, tapi ta'zir spesial. Kalau ta'zir yang normal kan 39 kali ya pecutnya ya. Kalau koruptor bukan 39 kali pecut, tapi bunuh. Jadi kalian jangan salah paham. Makanya kalau koruptor dipotong tangannya keliru. Karena gini, mencuri itu kalau nyuri sembunyi-sembunyi harta yang ya kalau koruptor tuh beda, itu manipulasi data, mencuri, ngebunuh masyarakat juga secara pelan-pelan, maka hukumannya bukan hukuman pencuri. Hukuman pencuri terlalu kecil buat dia. Maka hukuman bunuh dan semua harta korupsinya harus dikembalikan juga. Ya. Akhirnya jadi sholatnya saran saya bagi orang yang rajin sholat tapi masih maksiat, coba bacaan sholatnya dipahami sama terjemahannya. Terus nanti kalau lagi sholat, bacanya yang tenang gitu, dihayati. Insya Allah dalam 1-2 bulan, kalau dia konsisten dalam menghayati bacaan sholat, dia bisa makin baik dan maksiatnya kalaupun gak total berhenti akan berkurang. Dan itu pasti. Kalau sekarang belum ada progres, coba aja tanya, sholatnya udah ada progres khusyuk belum? Kalau emang belum, berarti ya usahain. Kemarin kan kita udah bahas, kalau mau khusyuk satu masalah toharoh harus bener. Yang kencingnya masih berdiri, cowok perbaiki kencingnya. Kalaupun berdiri silakan, tapi pastikan gak kena cipratan celana. Wudunya yang bener, lalu sholatnya dipahami bacaannya. Kalau udah bener tiga-tiganya, insya Allah lama-lama sholatnya akan mendorong dia untuk taubat dari dosa tersebut. Kalaupun dia masih jatuh, tapi biasanya akan lebih lama durasinya. Yang biasanya ngelakuin dosa itu seminggu 2 kali, nah itu lama-lama jadi sebulan sekali doang. Nanti lama-lama bisa berhenti total walaupun berprogres. Gitu ya, asal sholatnya diperbaiki, terutama penghayatannya. Ada lagi yang mau nanya, bisa ditutup ya, nanti nggak bisa keluar. Ya silakan, ada siapa namanya? Ya, Raffi, silakan Raffi. Kesyirikan ya. Kata-kata kesyirikan ya. Kayak game ya. Iya. Iya. Kalau di game tuh ada Final Fantasy kayak gitu ya, terus God of War, nggak tahu sih God of War, saya nggak pernah main. Nah jadi ketika ada game-game yang kayak gitu sama sebenarnya. Apakah kita ikut kafir? Kalau kita ngelihatnya dengan rasa ridho, seneng, iya kita kafir. Tapi kalau kita main, kita membencinya dan kita bisa nge-skip, bagus. Ya, cutscene-nya kita langsung skip. Terus kita ngomong kafir, ini selain Allah itu keburukan dasar ya, orang menyembah selain Allah, kita skip kayak gitu, dan kita bisa mainin di part-part yang emang nggak ada kayak gituannya. Itu kalau kata Syekh Abdul Aziz itu mudah-mudahan nggak ada masalah, mudah-mudahan ya. Tapi sebisa mungkin cari game-game yang lebih aman, dan masih banyak game-game yang lebih aman tuh kayak misalnya game gelut. Jujur aja, kalian tahu WWE SmackDown? Oh nggak tahu ya, kita tuh udah beda generasi. Walaupun emang pakaiannya seksi gitu ya, tapi itu lebih aman daripada main game yang fighting yang ada dewa-dewanya gitu. Itu lebih aman walaupun dia tetap aja salah. Tapi kalau yang paling aman sih game kayak bola gitu ya, game balap mobil, Cars, Crash Bandicoot gitu ya, atau apa CTR gitu. Saya di rumah ada PS5 teman-teman. Kapan kalian tuh main ke rumah, ayo main bareng gitu. Game-game. Dan kalau saya malah sengaja udah habis ya waktunya. Nih, saya emang jangan ditiru ya, karena nggak semua orang kayak gini, karena bahaya. Kalau saya mah tugasnya justru main game-game yang kekafiran dan nonton film-film kekafiran, karena itu amanah buat saya untuk mengetahuinya, sehingga saya bisa bikin counter gitu. Tapi kalau kalian misalnya masih takut terpengaruh, jangan.
Soalnya jujur aja buat kalian yang mungkin kemarin sempat nonton film kayak Komang dan sebagainya, mungkin tuh ketika nonton biasa aja, nggak ada ngeh-ngeh sama sekali dengan statement itu, dan itu bahaya banget. Ketika ada statement kekafiran kita ngerasa oke-oke aja, itu bahaya sekali, bahaya. Oke? Makasih ya, nanti kita ketemu lagi mudah-mudahan kapan? Agustus ya? Atau September? Oke, gitu ya. Sampai ketemu, nanti saya usahain datang lebih awal lagi, jadi biar lebih lama ya. Dan kita emang terbatas waktunya, dan kalian kan hidup di Indonesia Timur, jadi jauh dari saya. Oke, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.